Halo dan selamat datang kembali di cara mengatasi info tersebut dalam tutorial ini. Saya akan menunjukkan cara meningkatkan performa game Anda di Samsung S25 Plus. Mari kita mulai. Sekarang, meningkatkan performa Anda sebenarnya mudah saja, meski Anda perlu melakukan beberapa hal berbeda. Pertama-tama, kita ingin masuk ke pengaturan, gulir hampir ke bawah, dan di sini kita melihat fitur-fitur lanjutan. Di sini kita gulir sedikit hingga kita melihat pengaturan game booster. Dan di sini Anda bisa melihat seperti pengaturan dasar untuk game di ponsel Anda. Pertama-tama, kita ingin memeriksa performa pada tab optimasi game. Dan di sini kita mungkin ingin mengaktifkan animasi yang lebih halus. Perlu diingat bahwa kedua pengaturan ini saja sudah akan meningkatkan konsumsi baterai Anda, jadi harap diingat hal itu. Dan jika Anda ingin menyesuaikan untuk game tertentu, Anda bisa melakukannya di sini. Dengan masuk misalnya ke Call of Duty, di sini kita bisa memilih penghemat baterai jika kita tidak ingin Call of Duty berjalan dalam mode performa. Namun, kita memang ingin mengaktifkannya. Dan ketika kita sudah siap di sini, kita bisa langsung memeriksa semuanya. Dan meningkatkan FPS dasar kita, meningkatkan resolusi layar, serta mengaktifkan frame booster. Setelah selesai, kita cukup klik simpan. Opsi frame booster yang terakhir Gegan hanya akan menghasilkan lebih banyak frame di antara frame yang sudah ada. Sekarang yuk kita tinggal keluar dari pengaturan game booster kita dan gulir ke bawah sampai ke opsi pengembang. Dan jika Anda tidak melihat opsi pengembang, Anda cukup pergi ke tentang ponsel, informasi perangkat lunak, lalu klik nomor build sebanyak 7 kali. Tapi seperti yang Anda lihat, saya tidak perlu melakukan itu karena mode pengembang saya sudah diaktifkan. Jadi setelah selesai dengan itu, kita bisa masuk ke opsi pengembang. Dan di sini, setelah kita gulir ke bawah sedikit, kita akan melihat dua pilihan yang ingin kita centang dan tidak centang. Memeriksa. Pertama-tama, kami menonaktifkan frame rate default untuk game. Kami ingin memeriksa ulang apakah ini diaktifkan, karena tanpa itu, ponsel akan secara otomatis mendapatkan batasan maksimum bingkai per detik yang menyatakan 60. Jadi jika kita memeriksa itu, tutupnya hilang, dan kita juga dapat menampilkan kecepatan refresh rate kita saat ini. Jadi kita akan melihat seberapa baik performa gamenya. Sekarang, jika kamu memperhatikan di Kamubu mungkin sudah melihatnya. Jika kita kembali lagi ke pengaturan game booster dan klik motion smoothness, kamu bisa melihatnya. Ada sedikit teks di sini yang mengatakan bahwa jika aplikasi game memiliki pengaturan refresh rate sendiri, maka itu yang akan digunakan. Jadi untuk sekarang kita sudah selesai dengan pengaturan di ponsel itu sendiri dan sekarang saatnya bermain game. Jadi saya akan segera menyalakan Call of Duty dan masuk ke mode tamu karena kita tidak ingin repot-repot login karena itu tidak diperlukan. Dan misalnya di Call of Duty, kita cukup masuk ke pengaturan dan di sini kamu bisa melihat audio dan grafis. Jadi kita punya banyak pilihan berbeda di sini. Penting untuk selalu diingat bahwa pilihan-pilihan pengaturan ini kemungkinan besar akan bekerja sama secara harmonis di setiap ponsel pintar dan di setiap game apapun yang Anda mainkan. Oleh karena itu, kita mungkin ingin secara signifikan meningkatkan kualitas grafis maksimum kita untuk pengalaman bermain yang lebih baik. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, beberapa pengaturannya sebenarnya tidak terlalu baik. Karena kita tidak bisa mendapatkan kualitas grafis maksimum dengan frame rate ultra, dan seperti yang kamu lihat, sekarang kita tidak bisa mengubahnya karena pada dasarnya ini secara otomatis mengatur frame rate kita ke 120. Kita juga bisa memilih gaya grafis, dan banyak beberapa pengaturan yang bisa kita lihat di dalam game. Misalnya, kita bisa saja mengaktifkan ragdoll untuk lucu-lucuan. Kita juga dapat mengaktifkan kedalaman bidang. Kita juga dapat mengaktifkan banyak hal yang berbeda yang mungkin meningkatkan pengaturan kita lebih tinggi lagi. Kita juga dapat memuat terlebih dahulu shader kita.
Jadi permainannya akan berjalan lebih baik, tetapi kami di sini untuk mengujinya. Jadi kita lewati saja untuk saat ini. Seperti yang Anda lihat, kami memiliki sedikit kinerja adaptif. Yang dimaksud adalah logika adaptif digunakan untuk menyesuaikan beban permainan guna mencapai frame rate yang stabil dan waktu berjalan yang lebih lama. Untuk tujuan pengujian kita ingin mematikannya, tapi saya sarankan Anda untuk mengaktifkannya saat dalam kondisi normal. Pengaturan ini jika Anda ingin benar-benar bermain game secara normal dan tidak mencoba merusak ponsel Anda. Jadi kita cukup masuk ke pertandingan ini. Saya rasa saya akan memilih melawan AI karena saya tidak ingin menunggu selamanya untuk pemain lain bergabung. Dan saya juga tidak yakin dengan koneksi Wi-Fi saya di sini. Tapi kita hanya ingin menguji apakah frame rate-nya memang benar-benar stabil dan konsisten. Seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas, frame rate-nya saat ini tidak berada di angka 120 frame per detik yang secara signifikan berarti bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi Anda bisa melihat penghitung frame yang sangat berguna di sini. Dan tentu saja bot dan pertandingan melawan bot pada dasarnya akan selalu terlihat sama. Dan mereka hanya berlarian saja. Pada dasarnya secara acak. Jadi kita bisa kembali ke pengaturan dan memeriksa ulang apakah semuanya sudah dicentang. Karena seperti yang Anda lihat, biarkan aku saja periksa itu dengan seksama, jadi kita yakin bahwa frame rate kita akan tetap stabil dan konsisten. Namun, jika kita naik lebih tinggi, jika Anda naik lebih tinggi, frame rate kita akan turun. Jadi kita cukup melakukan penyesuaian pada frame rate yang ada. Sekarang mungkin akan terjadi, Anda perlu masuk ke pertandingan baru. Untuk berjaga-jaga, saya akan mengatur ulang permainan kita dan memeriksa sekali lagi apakah kita telah mengaktifkan setiap opsi. Jadi kita akan cepat mengulas opsi-opsi ini lagi untuk siapa saja yang belum memperhatikan. Jadi kita punya mode performa 120, di sini semua opsi sudah diaktifkan. Kita bisa menonaktifkan batas ini hanya untuk memastikan. Saya ragu itu akan bekerja seperti itu. Kita sudah menonaktifkan perlindungan hemat daya saat disentuh. Jadi batas FPS, cara lain untuk membatasi FPS Anda sudah tidak ada. Kita juga akan kembali ke opsi pengembang. Dan di sini kita punya opsi nonaktifkan dan kita sudah memastikan bahwa kita ingin menonaktifkan pembatasan frame rate maksimum. Jadi di opsi ponsel, semuanya seharusnya berjalan dengan baik. Izinkan saya kembali ke pengalaman bermain game kita sekali lagi. Hanya untuk memastikan kita tidak perlu terhubung kembali ke game karena tadi juga hanya dengan teman AI. Jadi siapa peduli soal itu. Kita masuk ke pengaturan lagi, audio dan grafis. Pengaturannya tetap sama persis seperti sebelumnya, jadi kita seharusnya mendapatkan frame rate yang sangat stabil di 120 fps. Namun, seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas, karena kita tidak dapat memilih kualitas grafis yang paling tinggi dengan frame rate yang maksimum secara bersamaan, beberapa opsi penting di sini dinonaktifkan secara otomatis. Jadi, mari kita kembali ke dalam permainan dan memeriksanya sekali lagi dengan seksama. Seperti yang Anda lihat, ini berfungsi, jadi saya rasa kemungkinan besar hanya perlu merestart game Anda agar pengaturannya tersimpan. Seperti yang Anda lihat, grafisnya sendiri tidak terlalu tajam. Mereka sebenarnya terlihat cukup keren sejujurnya. Oh iya, maksudku jika Anda pergi jauh, mereka masih terlihat jelek.
Tapi hey, kami punya 120 FPS. Tapi seperti yang bisa Anda lihat, kualitas teksturnya benar-benar sangat buruk saat ini. Jadi kita sebenarnya bisa, mari kita coba masuk ke pengaturan. Jadi kita bisa, jika kita mengaktifkan yang lebih tinggi, kecepatan bingkai akan berubah dan kita benar-benar dapat melihat bahwa frame rate sudah berubah. Ayo kita max. Kami berdua mengaktifkan max, jadi mari kita lihat. Tidak. Meskipun kami mengaktifkan pengaturan grafis max, tingkat bingkai per detik, FPS kami berkurang hingga setengahnya. Hal ini juga bisa terjadi saat Anda memulai permainan. Saya pikir teksturnya sedikit lebih bagus. Atau, tahukah Anda tak apa mereka tetap jelek? Mari kita periksa untuk melihat lebih jauh. Wah, saya suka sekali bermain melawan bot. Jadi seperti yang Anda lihat, Anda memiliki pilihan untuk mengaktifkan semuanya. Ponsel Anda akan berfungsi sebaik mungkin, tetapi kualitasnya tidak akan pernah sama dengan misalnya PC game. Dan bahkan beberapa permainannya sendiri, tidak bisakah menembak sambil berbicara? Atau bunuh saja dia? Wow. Beberapa permainan memiliki perkembangan dalam permainan yang dapat Anda bisa, tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda cukup memilih untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik atau frame rate yang lebih baik. Kami akan mencoba mengatur ulang permainan sekali lagi karena mungkin tekstur yang berbeda belum dimuat sebelumnya. Jadi kita akan lihat apakah sebenarnya lebih baik bermain dengan FPS yang lebih tinggi atau dengan grafis yang jelek. Kebanyakan dari kalian mungkin akan memilih FPS yang lebih tinggi karena kalian sebenarnya tidak melihat ke dinding di Call of Duty. Dan senjatanya sendiri cukup bagus. Itu pada dasarnya adalah hal yang paling penting. Seperti yang bisa kalian lihat bahkan pada kualitas grafis tertinggi, dindingnya sendiri tidak terlihat begitu halus, tapi memang begitu. Oke, kalian bisa lihat sebenarnya ada sedikit tekstur light map yang diaktifkan di sini. Tapi kalau kalian lihat dengan sangat dekat, kalian masih bisa melihat pixel yang buram dan semua hal jelek itu. Apakah layak untuk mendapatkan pixel yang sedikit kurang buram? Menurutku tidak. Secara pribadi, buatku tidak terlalu masalah jika kamu bermain game seperti ini. Namun, bagi sebagian orang lain, bermain dengan refresh rate yang jauh lebih tinggi dan responsif sangatlah penting untuk pengalaman yang lebih imersif dan lancar. Ya Tuhan, betapa saya menyukai permainan ini. Apakah kau pikir aku akan mati meskipun aku berdiri di sini? Wah, bar HP-ku tampaknya tidak turun. Itu permainan yang menakjubkan. Tapi ya, jika kita kembali ke audio dan grafik, kita dapat melihat bahwa... Mari kita lihat sebenarnya. Oh, sekarang itu sungguh sangat menarik sekali. Ya, permainannya luar biasa. Baiklah, mari kita ke pengaturan sedang. Ya, sekarang kita dapat memeriksa ultra dan benar-benar bermain-main dengan frame rate kita karena hal itu tidak memungkinkan. Apakah kita punya... Nah, gamenya memberitahu kita bahwa FPS-nya harus lebih tinggi. Meski begitu, itu bisa saja menjadi pilihan permainan saya. Saya menduga bahwa itu bukan telepon itu sendiri. Karena seperti yang Anda lihat, kami memungkinkan semuanya memiliki yang tertinggi. Ngomong, aku masih belum mati. Wow. Bagaimanapun, seperti yang Anda lihat sebelumnya, kami telah menyiapkan semua yang kami bisa di telepon kami. Dan sekarang pada dasarnya,
Variable aturan itu apa yang kami bisa dalam permainan, pengaturan itu sendiri. Karena kami melakukan semua yang kami bisa pada telepon kami. Jadi sekarang akhir dari video ini, seperti yang Anda lihat, saya masih belum mati. AI di sini sungguh bagus. Tapi seperti yang Anda lihat, ponsel ini bisa dengan mudah berjalan stabil di 120 fps. Oh, mungkin aku akan mati. Atau mungkin aku akan memulihkan kesehatanku sebelum mati. Terserah. Seperti yang Anda lihat, ponsel ini memang berjalan dengan mudah dan mulus di 120 fps. Frame rate-nya juga sangat stabil. Aku agak terkejut, tapi frame rate-nya tidak naik turun, misalnya antara 100 dan 120. Tapi memang pengalaman yang stabil. Dan dengan kematianku di sini, ini menandai akhir dari video ini. Jika Anda merasa tutorial ini bermanfaat, mohon pertimbangkan untuk menyukai dan berlangganan. Terima kasih sudah menonton.